Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arpi Rahmawati dengan NPM 202020090. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial di Universitas Pasundan. Kali ini, saya akan membawakan atau memaparkan etnografi studi tentang manusia dan kebudayaan. Oke, baik. Langsung kita mulai aja ya teman-teman. Teman-teman ada yang tahu nggak sih pengertian etnografi itu sendiri? Nah, jadi mendefinisikan etnografi menjadi dasar yang penting untuk memahaminya lebih lanjut lagi. Dalam hal ini, etnografi berasal dari bahasa Yunani. Etnos yang berarti orang dan graphian yang berarti tulisan. Terdapat pengertian lain yang semakna, di mana secara harfiah sederhana, etnografi diartikan sebagai tulisan atau laporan tentang suatu suku bangsa yang ditulis oleh seorang antropolog atas hasil penelitian lapangan or fieldwork. Secara klasifikasi, etnografi termasuk ke dalam penelitian kualitatif. Tujuan etnografi yaitu mewujudkan tujuan dari antropologi mengenai memahami manusia dengan cara mempelajari masyarakat serta budayanya yang ada dalam kerangka etnografi. Kerangka etnografi itu merupakan susunan unsur-unsur kebudayaan menurut suatu tata urut yang sudah baku. Dalam penelitian etnografi, yang dipelajari oleh peneliti tidak hanya masyarakat, tetapi peneliti juga belajar dari masyarakat seperti aktivitas belajar mengenai dunia, berbicara, berpikir, dan bertindak dengan cara yang berbeda. Inti dari etnografi itu sendiri untuk memperhatikan makna dari setiap tindakan yang menimpa seseorang yang ingin dipahami. Selanjutnya, kajian di era awal etnografi. Proses dalam menemukan teori-teori kebudayaan hanya melalui kajian di perpustakaan, yaitu hanya melalui bahan tulisan tentang berbagai suku di dunia yang dikumpulkan oleh musafir, penyebar agama, pegawai kolonial, dan penjelajah alam. Selanjutnya, etnografi berkembang menjadi etnografi yang bersumber dari aliran antropologi yang disebut cognitive anthropology atau etnoscience atau etnografi baru. Dalam mempelajari kebudayaan, Graetz berpendapat bahwa ketika kita ingin memahami suatu ilmu pengetahuan, pertama-tama seharusnya kita tidak hanya melihat pada teori-teori atau temuan yang telah ada, dan bukan pula apa yang dikatakan oleh antropologis tentang ilmu pengetahuan itu. Namun kita perlu melihat pada apa yang telah dilakukan oleh para praktisi, dan dalam antropologi sosial, apa yang dilakukan oleh praktisi adalah etnografi. Selanjutnya, yaitu etnografi model Spradley. Menurut Spradley, etnografi merupakan salah satu tipe penelitian yang khas. Dalam perkembangannya, etnografi kemudian memusatkan usahanya untuk menemukan bagaimana berbagai masyarakat mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakan budaya tersebut dalam kehidupan. Dalam etnografi baru, bentuk sosial dan budaya masyarakat dianggap merupakan susunan yang ada dalam pikiran or mind anggota masyarakat tersebut, dan tugas sang peneliti adalah membawanya keluar dari pikiran mereka. Ada juga nih etnografi dalam tradisi keilmuan Islam. Perkembangan peradaban manusia dari generasi ke generasi jauh lebih cepat dibandingkan dengan makhluk lainnya di dunia ini. Peradaban manusia pada hakikatnya adalah hasil dari proses upaya manusia untuk menemukan sesuatu yang baru untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu wujudnya peradaban manusia yang sangat cepat berkembang adalah dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan pada bidang ini selain mendorong dirinya untuk berkembang, juga mendorong bidang lain untuk terus ikut berkembang. Selanjutnya, ada karakteristik penelitian etnografi. Nah, karakteristik ini terdiri dari beberapa nih. Creswell dalam bukunya Educational Research Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research
menyebutkan beberapa karakter penelitian etnografi, diantaranya cultural theme merupakan suatu budaya yang terimplementasikan atau tergambarkan pada suatu grup atau komunitas tertentu. Ada a cultural sharing group merupakan penelitian yang dapat dilaksanakan pada dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan sikap, perilaku, dan bahasa. Lalu selanjutnya ada fieldwork. Dalam penelitian etnografi, fieldwork bermakna tempat di mana peneliti dapat menggabungkan data pada setting tempat dan lokasi yang dapat dipelajari. Nah, kelanjutannya nih, ada description in ethnography, merupakan gambaran terperinci dari objek yang dilakukan peneliti. Lalu yang kelima, ada context, merupakan setting tempat, situasi atau lingkungan yang melingkupi kelompok budaya yang dipelajari. Dan yang terakhir, ada researcher reflexivity. Yang ini mengacu pada sebuah kondisi di mana seorang peneliti dalam kondisi yang sadar dan terbuka atas peranannya sebagai peneliti yang dengannya dapat timbul rasa saling mempercayai antara peneliti dan objek yang ditelitinya. Jenis-jenis penelitian etnografi. Jenis-jenis penelitian ini ada dua nih. Yang pertama etnografi realis dan etnografi kritis. Etnografi realis mengemukakan suatu kondisi objektif suatu kelompok dan laporannya biasa ditulis dalam bentuk sudut pandang sebagai orang ketiga. Seorang etnografi realis menggambarkan fakta detail dan melaporkan apa yang diamati dan didengar dari partisipan kelompok dengan mempertahankan objektivitas peneliti. Lalu yang kedua ada etnografi kritis. Dewasa ini populer juga etnografi kritis nih. Pendekatan etnografi kritis ini penelitian yang mencoba merespon isu-isu sosial yang sedang berlangsung, misalnya dalam masalah gender atau emansipasi, kekuasaan, status quo, ketidaksamaan hak, pemerataan, dan sebagainya. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip metodologi penelitian etnografi. Ada naturalism. Ini menggambarkan bahwa penelitian etnografi yang dijalankan bertujuan untuk menangkap suatu karakter yang muncul secara alami. Lalu selanjutnya ada pemahaman. Yang menjadi landasan utama di sini adalah bahwa tindakan manusia berada dari perilaku objek fisik, yaitu tentang bagaimana seorang antropolog memahami dari suatu kajian sosial yang sedang ia teliti. Selanjutnya ada penemuan nih. Peneliti etnografi merupakan penelitian yang didasari oleh penemuannya, sang peneliti. Ini merupakan bentuk otentik sebuah penelitian di mana suatu fenomena dikaji tidak hanya berdasar pada serangkaian hipotesis yang mungkin bisa saja terjadi kegagalan, namun menjadi nyata setelah dibutakan oleh asumsi yang dibangun ke dalam hipotesis tersebut. Prosedur penelitian etnografi. Menurut Creswell, walau tidak ada satu cara saja dalam meneliti etnografi, namun secara umum prosedur penelitian etnografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan apakah masalah penelitian ini adalah paling cocok didekati dengan studi etnografi. Seperti telah kita bahas sebelumnya, bahwa etnografi menggambarkan suatu kelompok budaya dengan mengeksplorasi kepercayaan, bahasa dan perilaku etnografi realis, atau juga mengkritisi isu-isu mengenai kekuasaan, perlawanan, dan dominansi atau etnografi kritis. Lalu bagian kedua ada mengidentifikasi dan menentukan lokasi dari kelompok budaya yang akan diteliti. Kelompok sebaiknya gabungan orang-orang yang telah bersama dalam waktu yang panjang, karena di sini yang akan diteliti adalah pola perilaku, pikiran, dan kepercayaan yang dianut secara bersama. Lalu yang ketiga, pilihlah tema kultural atau isu yang akan dipelajari dari suatu kelompok. Hal ini melibatkan analisis dari kelompok budaya. Dan yang keempat, tentukan tipe etnografi yang cocok digunakan untuk mempelajari konsep budaya tersebut, apakah etnografi realis ataukah etnografi kritis. Selanjutnya yang kelima, kumpulkan informasi dari lapangan mengenai kehidupan kelompok tersebut. Data yang dikumpulkan bisa berupa pengamatan, pengukuran, survei, wawancara, analisa konten, audio visual, pemetaan,
dan penelitian jaringan. Setelah data terkumpul, data tersebut pilih, dan dianalisa. Yang terakhir, tentunya tulisan tentang gambaran atau potret menyeluruh dari kelompok budaya tersebut, baik dari sudut pandang partisipan maupun dari sudut pandang peneliti itu sendiri. Nah, cukup sekian nih teman-teman pemaparan presentasi dari saya pribadi. Sejauh saya melakukan presentasi, saya minta maaf apabila ada salah kata atau ada ketidaksempurnaan. Pastinya ada karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Saya pamit undur diri, semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat kita aplikasikan pada suatu hari nanti. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya, tetap semangat, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.